في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Apa istinja? Karena ketika dia melakukan aktivitas tersebut, dia seolah-olah memisahkan darinya atau dari dirinya itu najis, ya. Dia membuat najis dari badannya, yang disebut dengan istinja, ya. Adapun yang dimaksud dengan istinja dalam istilah para fuqaha atau ahli fikih disebutkan ini izalatu ma kharaja min as-sabilain al-kubru wa tubru bima'in aw hajarin aw waraqin wa nahwiha. Istinja itu adalah membersihkan apa-apa yang keluar dari dua jalan. Ada disebut dengan kubur jalan depan, wa tubur jalan belakang. Ya. Apakah dengan menggunakan air, batu, dedaunan atau yang semisalnya, disebut dengan istinja. Kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai istinja itu kebanyakannya dua, air dengan batu, air dengan batu. Sekalipun kalau beristinja dengan batu ada istilah tertentu disebut dengan istijmar, ya, istijmar. Namun kita pada hari ini, kalau kita untuk membersihkan diri dari najis tersebut tidak harus pakai batu lagi, karena kita memiliki benda lain yang juga suci, ya, seperti menggunakan tisu misalnya, ya, seperti ini. Apalagi sekarang tisu basah, ya, nah, itu bisa menjadi pengganti daripada air. Kalau misalnya seseorang mau beristinja tapi tidak mendapatkan air. Ya. Nah, kemudian dalam hal berkaitan dengan istinja ini ada beberapa adab-adab, aturan-aturan yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, la yastanji biyamini. Hendaknya orang yang beristinja itu tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan, ya, menggunakan tangan kiri. Ya. Yang kedua adalah yumassal farja biyamini. Ya. Tidak menyentuh kemaluan juga dengan tangan kanan. Ya, semuanya dikerjakan dengan tangan kiri. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa la yatamassa min al-qarab bi yaminihi wa la yatanaffas fi dinah. Ya. Jadi bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula dia beristinja dengan tangan kanannya, dan janganlah dia bernapas di dalam bejana. Ya. Tiga sifat terlarang. Beristinja dengan, jadi kalau istinja kita kadang bahasa lain itu kan orang mengatakan cebok, ya. Ya, itu istinja sebenarnya. Jadi, jangan kita beristinja dengan tangan kanan, kemudian begitu juga menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Bidohan dan bahkan istinja dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Bilal bin Rabah, beliau pernah mengatakan, semenjak saya mendengarkan Rasulullah SAW melarang untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, maka saya tidak akan menyentuh lagi dengan tangan kanan saya sampai saya meninggal. Itu Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah SAW. Dan yang ketiga tadi, larangan di sini adalah tidak
bernapas dalam bejana. Ya, bejana itu dulu tempat makan atau tempat minum. Ya, kalau kita dijelaskan di tempat minum atau botol-botol minuman. Kalau kita sudah minum, Rasulullah melarang kita untuk bernapas ya setelah kita minum. Ya, sebagai ulama menyebutkan hikmahnya karena ada kalau kita bernapas itu, hembusan napas itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ya, yang mungkin kalau itu dari sisi medis bisa juga menyebabkan adanya bibit penyakit yang tumbuh di air minum tersebut atau di tempat minum tersebut. Saya kalau disimpan agak lama bisa berkembang di situ. Nah, ini mungkin hikmah, tapi jelas ini merupakan larangan dan Nabi SAW yang tentunya dalam perkara syariat kita tak satu pun yang dilarang oleh Nabi, mereka di situ pasti ada mudarat, dan tak satu pun yang diperintahkan dalam agama kita, mereka di situ ada masalah. Itu dasarnya dalam agama kita. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini dari adab beristinja, ayyadallika yadahu bil ardi ba'da istinja'i aw yaksilaha bis sabun. Hendaknya setelah beristinja, maka orang yang beristinja ini dia menggosokkan tangannya ke tanah atau mencucinya dengan sabun. Ya, itu bagian daripada kebersihan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal qala ataituhu bima'in fi tawrin aw rakwatin fastanja summa masaha yadahu 'alal ard." Ya, Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke tempat buang hajat, maka saya membawakan beliau air untuk beristinja dalam sebuah tempat. Maka beliau beristinja, kemudian setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Ya, dulu kan pasir Pak ya, di tempat di menghajat itu beliau kalau sudah beristinja beliau menggosokkan tangannya ke tanah itu bekas yang dipakai istinja itu digosokkan. Ya, tujuannya untuk membersihkan. Ya. Kalau kita sekarang kan tidak mungkin gosokkan ke tangan karena kita ada tangan di WC ya. Jadi kita pakai sabun ya, pakai sabun. Setelah beristinja kita bersihkan tangan kita dengan sabun. Kemudian yang keempat di sini di antara hal yang berkaitan dengan sini adalah an-yadhha farjahu bi sarawihi bil ma'i ba'dal maut ba'dal mauli daf'il waswas. Ya. Kalau seseorang yang setelah buang air kecil dia merasa agak ragu dengan kondisinya, kan biasa orang kalau sudah buang kecil, biasa kalau sudah berdiri dia agak ragu, kayak ada yang keluar lagi, ya, kayak ada yang keluar, tapi dia juga tidak yakin kalau ada yang keluar. Nah, kalau seperti ini disebutkan bahwasanya untuk menepis rasa was-was itu dan keraguan itu, maka Rasulullah SAW itu beliau hanya memercikkan air, jadi basahi tangannya dengan air, kemudian memercikkan kemaluan dan celananya. Nah, itu Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan fa nadaha farjahu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali, lalu beliau memercikkan air itu ke kemaluan. Ya, sekali lagi ini dilakukan kalau ada rasa was-was, ada rasa ragu. Jadi boleh, misalnya pas kita selesai buang air kecil, kita sudah cebok, sudah dianggap bersih, beristinja. Namun setelah berdiri ada rasa was-was muncul itu. Nah, boleh kita ambil air, kita bersihkan saja. Bahkan Nabi sih setelah berwudu, beliau sudah berwudu, tapi ada rasa keraguan, maka beliau lakukan itu, beliau yang bersihkan air saja. Itu untuk menepis was-was. Kenapa? Karena was-was itu
berasal dari syaitan. Ya, yang kadang membuat seorang hamba itu terus merasa ragu-ragu dengan kondisi dirinya sampai masuk ke dalam sholatnya, bahkan sampai selesai sholat. Jadi kalau kita itu ada rasa ragu timbul masuk dalam hati kita, sekali kita sudah takbir Allahu Akbar, jadi kita itu jangan sampai saya tidak bersih. Nah itu waswas, Pak. Itu waswas dari syaitan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menepis was-was itu dengan cara seperti tadi. Kemudian bagaimana kalau memang ada orang yang memiliki kayak penyakit ya, yang air kencingnya itu tidak bisa dikontrol. Ya, sering keluar air kencingnya, sekalipun sedikit menetes. Kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan sulusul baul. Sulusul baul itu air kencing yang selalu keluar, ya, menetes. Nah ini kan kalau kembali kepada hukum asal kan dia kan bernajis, dia juga berhadas terus. Setiap berwudu keluar berhadas lagi karena najis juga pakaiannya. Nah bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya dia sama dengan darah istihadah pada wanita. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah yang keluar dari wanita itu adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haidnya, bukan pula setelah melahirkannya. Setelah melahirkan menjadi nifas. Jadi bukan pada masa-masa haidnya, bukan pada masa setelah melahirkan. Kalau ada yang keluar itu disebut dengan darah istihadah dan sifatnya tidak sama dengan darah haid. Dan itu tidak menghalangi seorang wanita untuk tetap melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi misalkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bahaqi ya, sebutkan di sini ketika Rasulullah SAW ditanya tentang wanita yang istihadah, ya, kan diriwayatkan dalam berbagai riwayat. Kalau dihitung wanita yang diriwayatkan darinya pada istihadah pada zaman Nabi itu ada sekitar 7 orang. Semuanya datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hal ini. Maka Rasulullah bersabda, "Inna madzalika iqun wa laysa bil haidah." Sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fala issalah. Kalau datang masa-masa haid bersamaan dengan keluarnya darah istihadah itu, maka hendaknya meninggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anka dam musalli. Tapi kalau sudah melewati masa haid, tapi masih ada darah yang keluar, darah istihadah itu, maka tetap mandi wajib atau mandi bersih dari haid itu baru tetap melaksanakan sholat. Sekalipun keluar darah istihadah. Nah, makanya di sini bagi wanita itu, ya bagi ibu-ibu harus tahu yang mana darah haid, mana darah istihadah, kalau biasa bersamaan. Nah, yang pertama caranya untuk mengetahui itu adalah harus mengetahui masa-masa haidnya. Biasanya teratur tanggal sekian tiap bulan ya. Atau kalau tidak bisa, kalau tidak teratur juga masanya tiap bulan, maka harus ditahu sifatnya. Ya. Dari sisi baunya saja beda. Kalau darah haid itu biasanya lebih amis dibandingkan dengan darah istihadah. Darah istihadah dia seperti darah biasa baunya. Kemudian dari sisi warnanya, ya, darah istihadah itu jadi seperti darah biasa warnanya. Tapi kalau darah haid itu biasanya lebih merah ke hitam-hitaman. Itu darah haid. Nah, itu membedakan. Ya. Ini penting karena ini berkaitan dengan kewajiban pada Allah SWT. Kita dengan sholat kita, dengan puasa kita pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan sekalipun masih keluar darah istihadah itu masih keluar, tapi masa haidnya sudah selesai, maka wanita itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat setelah mandi bersih. Ya, mandi bersih.
Nah ini sama dengan yang tadi itu, orang yang punya penyakit air kencingnya itu keluar terus. Kata orang kita bahwasanya ketika dalam kondisi seperti ini, maka setiap datang waktu sholat dia harus membersihkan pakaian yang terkena air kencing tersebut. Ya, kemudian pastinya juga cebok ya, dan membersihkan pakaian terkena air kencing, kemudian berwudu, baru melaksanakan sholat. Adapun kalau masih keluar setelah itu, maka tidak usah dipedulikan, karena itu dianggap darurat. Ya, dianggap darurat. Kalau sekarang mungkin ya, kalau orang sakit misalnya kita pakai kateter, ya, kateter itu insya Allah tidak masalah, karena dia tidak membuat pakaian kita lebih bersih, tidak terkena air kencing. Atau juga bisa pakai beberapa orang dewasa. Ya sekarang kita orang dewasa, Pak, itu bisa lebih menjaga kondisi diri kita. Jadi dia hanya berkewajiban untuk membersihkan meluap, cebok saja, tersini saja. Setelah itu dia bisa langsung melaksanakan sholat, berwudu baru melaksanakan sholat. Karena pakaiannya itu tidak terkena dengan najis. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sebagian adab-adab istinja. Kemudian secara umum ada disebut dengan adab qada'il hajat. Adab-adab ketika buang hajat. Ya, tadi kan pas ketika membersihkan, ya, membersihkan atau beristinja. Nah, sekarang ini ketika buang hajat, apakah buang air besar atau buang air kecil? Nah, itu adab-adab didiamkan dalam agama kita. Nah, sekali lagi menunjukkan bahwasanya agama kita sangat perhatian dengan kebersihan, sampai perkara-perkara yang kecil pun diajarkan dengan detail dalam agama kita. Sampai pernah sama Al-Faris ditanya oleh salah seorang yang belum masuk Islam ketika itu, ditanya, ya, hal kana sahibukum yu'allimukum hatta al-qira'ah, apakah temanmu itu, maksudnya Muhammad Rasulullah SAW, itu mengajarkan kepadamu tentang bagaimana caranya membersihkan diri ketika buang air? Maka Salman mengatakan, tentu saja, ya, kami ajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika buang hajat. Ya, Rasulullah mentasar kepada kami, mengajarkan kepada kami. Di antara ada buang hajat di sini, ya. Yang pertama adalah tasattur wal bu'du anil nas la siyama fil khala. Hendaknya ketika buang hajat itu mencari tempat yang aman dari pandangan manusia. Ya, tidak dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena jelasnya kalau buang hajat kan tersingkap orang, ya, tersingkap orang, sehingga kita tidak boleh buang hajat sembarangan. Bahkan kalau terpaksa buang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaknya menjauh dari pandangan manusia. Ya, yang disebutkan dalam riwayat dari sahabat Jabir, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah keluar bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu la yaktil buras yakil qada hatta yaqiba fala yurah. Ya, maka Rasulullah sallallahu ketika ingin buang hajat, maka beliau akan menjauh, ya, menjauh dari itu para sahabat sampai tidak kelihatan oleh para sahabat. Ya, kalau di padang pasir itu beliau mencari tempat yang agak jauh, tidak sahabat yang melihat, baru beliau buang hajat. Ya, karena sekali lagi ini berkaitan dengan masalah menjaga orang. Yang kedua, ada mustihal man fihi zikrullah. Ya, tidak membawa sesuatu yang di dalamnya ada tulisan Allah, ya, tulisan Allah atau tulisan Al-Quran. Ya. Jadi ketika buang hajat atau masuk WC misalnya, tidak boleh membawa sesuatu yang apakah buku atau tulisan-tulisan yang lain yang di situ ada lafzul jalalah, ya,
lafaz Allah atau tulisan Al-Quran, apalagi bawa Al-Quran, ya, itu hukumnya tidak boleh. Kecuali kalau memang misalnya orang bawa Al-Quran, dikhawatirkan kalau disimpan di luar ada yang ngambil, ya. Karena saya pernah mengatakan kalau dia ada tempat yang dia tidak aman dengan barangnya itu, maka dia boleh bawa masuk, tapi dengan syarat dibungkus dengan kain atau dimasukkan ke dalam tas, ya, ke dalam tas. Ini berdasarkan sebuah riwayat. Sekalipun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Anas yang mengatakan anna Rasulullah SAW kan idza dakhala al-khala wada'a khatimahu. Bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke dalam tempat berhajat, maka beliau melepaskan cincinnya. Melepaskan cincin beliau. Kenapa cincin dilepaskan? Cincin beliau sering pakai untuk stempel. Ya, stempel kirim surat, beliau pakai itu untuk stempel. Kenapa kan cincin beliau itu tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi ada situ Muhammad Rasulullah, Allah di situ ada lafaz Allah. Makanya beliau lepas ketika masuk tempat buang hajat, beliau lepas. Karena di situ ada lafaz Allah. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, ketika masuk ke dalam WC, apakah sekarang kita punya HP baik? HP ini kan di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, ada ya, atau bahkan kebanyakan kita pakai aplikasi Al-Quran, kita pakai untuk mengaji. Ya. Ada murakal di dalamnya yang mendengarkan orang mengaji. Ya. Nah, apakah HP kita ini bisa kita bawa masuk ke dalam WC? Masih kita kantongi baru kita masuk ke dalam WC dengan HP tersebut, apakah boleh kita bawa masuk atau tidak? Ya, maka jawabannya itu boleh saja kita bawa masuk selama tidak terbuka aplikasi Al-Qurannya, ya, atau tidak sedang muter-muter. Jangan sampai saudara itu muter-muter mengaji, kalau dia masuk ke WC, tidak boleh, dilarang, karena sama dengan orang mengaji dalam WC. Ya, tapi kalau ditutup semua, aplikasinya ditutup, muratanya tidak nyalakan, kalau kita bawa masuk HP kita di WC tidak masalah, boleh. Karena itu analoginya sama dengan penghafal Quran. Ya, kalau penghafal Quran itu kan hafalannya tinggal di ingatannya. Ya, tidak mungkin kita mengatakan kepada penghafal Quran ya masuk WC tapi simpan dulu hafalannya di luar, kan tidak mungkin. Pasti bawa masuk. Bahkan kalau masuk ke dalam WC bisa jadi dia ingat hafalannya itu, dia ingat hafalannya, tidak masalah. Selama dia tidak mengaji dalam WC itu tidak masalah. Kemudian selanjutnya di antara ada buah ayat ini at-tasmiyatu wal isti'adzatu qabla dukhul. Membaca bismillah dan meminta perlindungan sebelum masuk ke dalam WC. Kalau kita masuk WC baca dulu bismillah, bismillah. Dan baru minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kenapa kita baca doa seperti ini? Baca bismillah, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang WC itu termasuk salah satu tempat yang paling disukai oleh syaitan. Karena dia tempat yang kotor, tempat yang jorok, ya. Dan rata-rata syaitan itu menyukai tempat yang seperti itu, tempat-tempat yang jorok, tempat sampah, ya. Makanya di sini itu yang tempat sampah kita di sini datang itu banyak syaitan di situ. Pengalaman dan saya bertetangga dengan itu. Misalnya pondok sebelah sananya, sampah sebelah sini, itu
itu datang kadang mereka berprogram datang untuk mengganggu santri yang menghafal Quran. Biasa sampai 6 orang atau 7 orang bersamaan kesurupan. Ya, setelah ditanya dari mana asalmu, ternyata dari TPA, tempat sampah, dan rata-rata jinnya jin Kristen. Bahkan mereka punya kerajaan di situ. Sering bertemu dengan kerajaan yang berjalan dengan kerajaan itu, ya, raja jinnya. Jin Muslim malah takut sama mereka, karena mereka terlalu banyak di sana. Nah, itu membuktikan bahwasanya memang setan-setan itu sukanya tinggal di tempat-tempat yang jorok. Mereka suka karena memang mereka juga suka memakan bekas-bekas atau sisa-sisa makanan. Mereka suka turunnya, aromanya. Nah, makanya kalau kita buang makanan, sisa-sisa makanan itu misalnya tulang-tulang ikan apa, kita juga diperintahkan lagi untuk baca Bismillah. Kenapa kata beliau? Karena kalau kita baca Bismillah, yang makan itu adalah jin muslim. Tapi kalau kita baca Bismillah, maka yang kenyang itu jin kafir. Ya. Nah, ini keberkahan daripada Bismillah, Pak. Bakso WC juga seperti itu. Kenapa kita baca Bismillah? Karena ternyata kalau kita baca Bismillah sebelum masuk WC, itu pandangan setan itu dihijab, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat aurat kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Sutira ma bainal jinni wa auratil bani Adam atau ibni Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah." Ya, akan ditutup antara pandangan jin dengan aurat anak Adam ketika dia masuk WC. Ya, dia membaca bismillah. Dari syaitan itu tidak melihat aurat kita. Sekarang kita buka semua pakaian kita. Kalau kita baca bismillah sebelum masuk, itu syaitan akan terhalang untuk melihat aurat kita. Memangnya ada apa kalau syaitan itu melihat aurat kita cuma sekali? Ya, ini juga pengalaman. Di pada ayat Ruqyah ada seseorang yang kesurupan laki-laki, tapi suaranya yang bicara perempuan. Ya, yang bicara perempuan. Kalau kalian tanya kenapa bisa masuk di situ, di tubuhnya orang laki-laki itu, dia bilang, ya saya suka. Maksudnya suka bagaimana? Saya cinta orang ini sekali. Tidak bisa itu manusia dicintai oleh jin dan tidak sama jenisnya. Tapi dia bilang saya tertarik kepadanya. Saya tanya kenapa tertarik? Dia saya pernah melihat orangnya ketika masuk WC. Berarti itu kalau masuk WC tidak baca bismillah dan syaitan menerogi, dan ternyata jin itu bisa jatuh cinta sama manusia. Ya, mungkin juga sebaliknya, Pak. Kalau setan itu manusia juga ada yang cinta kepada jin. Kalau dia pernah melihat penjelmaan daripada jin, dan itu ada juga banyak kisah yang diriwayatkan bahwasanya ada yang bisa melihat jin ketika jin itu menjelma menjadi manusia, ada yang bisa menjelma menjadi wanita cantik, ada juga yang sebaliknya, jin laki-laki menjelma menjadi laki-laki tampan. Nah, seperti itu. Bahkan kalau orang sudah berkeluarga, di antara efek daripada godaan jin itu adalah kalau ada jin yang suka sama salah satu di antara dua pasangan itu, orang yang berpasangan itu, biasanya dia susah untuk berhubungan dengan dengan keluarganya. Itu biasa pengaruh dari jin. Ya, nah, itu juga banyak harus dihitungkan. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab masuk sisi adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Nah, ini terbalik ketika masuk masjid. Kalau masuk masjid kita dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki kiri. Jadi kalau masuk WC dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Kemudian selanjutnya ini disebutkan di sini ada istiqbal al-qiblah istidbariha indal qu'udi hajat atau di qada'il hajat. Ketika mau hajat
maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, "Idza aqimtumul qa'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Kalau kalian mendatangi tempat berhajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Ya, jangan pula membelakanginya. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur atau ke barat. Nah, kalau kita Indonesia menghadap timur, belakang kiblat. Kalau ke barat menghadap ke arah kiblat. Tapi Rasul perintahkan di sini. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena Rasulullah bukan di Indonesia. Rasulullah itu di Madinah ketika itu. Nah, kalau kita di Madinah, menghadap ke arah kiblat itu menghadap ke mana? Kalau di Madinah ke arah selatan. Jadi ke arah sana kalau di Madinah, baru menghadap ke arah kiblat. Makanya Rasul mengatakan jangan menghadap ke arah selatan atau utara, tapi menghadap ke arah timur atau ke barat. Itu di Madinah seperti itu. Makanya perintah seperti itu. Kalau di negeri kita ini, hadis ini bukan seperti ini hadisnya. Kita tidak boleh menghadap ke arah timur dan ke barat, tapi menghadap ke utara atau ke selatan. Baru kita menghadap atau belakangi kiblat. Kemudian selanjutnya istinabul kalami mutlaqan inda lil hajat. Ketika buang hajat, apakah buang air besar atau air kecil, tidak berbicara dengan orang. Ya, tidak boleh sama sekali berbicara kecuali kalau memang ada hajat yang harus kita bicara. Ini berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Suka di sini disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, fasallama 'alaihi falam yurd 'alaihi." Ya. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya pernah ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasul sedang buang air kecil. Ya. Lalu orang lewat itu memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Tapi Rasul tidak menjawab. Padahal hukumnya menjawab salam itu adalah wajib. Tapi dalam kondisi buang hajat itu buang air kecil saja beliau tidak jawab. Padahal itu perkara yang wajib. Apalagi kalau hanya bicara biasa. Ya, menjawab salam saja hukumnya wajib, itu tidak lakukan. Beliau dalam kondisi buang air kecil, apalagi buang air besar. Seperti itu caranya menghiasnya. Nah, maka tidak boleh sama sekali berbicara ya ketika buang hajat. Ya, ya paling kalau sambil nelpon misalnya, atau yang kadang dalam WC ribut nelpon, dan itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kecuali kalau misalnya ada keperluan, ya, misalnya kita sudah dalam WC. Mau istinja tidak ada air misalnya, nah tidak masalah kita panggil orang di luar membawakan air misalnya, ya kan itu kan keperluan, ya keperluan. Kemudian selanjutnya istinabul qada'il hajat fi tariqin nasi wa mustaqillihim. Hendaknya kita tidak buang hajat di tempat-tempat yang manusia terganggu di situ dengan bau yang kurang sedap. Ya, seperti di tempat tenggelam manusia karena mereka tempat berteduh misalnya, apalagi tempat-tempat sumber air mereka. Ya, dilarang Rasulullah SAW dalam hadis sebutkan, "Ittaqul mala'inas al-qurasu fil mala'inas salas." Hati-hatilah kalian jangan sampai buang hajat di 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat. Ya. Fitariqin nas, yang pertama di jalan manusia,
jalan yang sering dilewati oleh manusia. Tidak enak kalau orang sekarang lewat di situ tiba-tiba ada bau yang kurang sedap. Rasul mengatakan itu mendatangkan laknat. Karena kenapa? Orang yang mencium baunya itu biasa mendoakan, Pak. Ya, kalau mendoakan baik-baik tidak masalah, tapi pasti doakan yang buruk-buruk. Dikatakan mendatangkan laknat. Ya. Di tempat kata Rasul yang kedua fi mustazillihim, di tempat bernaung mereka. Ya, orang mau istirahat di situ santai-santai tiba-tiba bau yang kurang sedap. Ya, Rasul melarang. Yang ketiga kata Rasulullah fi mawaridi miyahihim, di tempat-tempat atau sumber-sumber air mereka. Ya, sumber air apakah di sumur misalnya atau bahkan kali misalnya, kalau itu ditempati oleh manusia di situ untuk cuci pakaian, apalagi ada yang pakai untuk masak. Dan tiba-tiba ada yang lewat yang kurang menyenangkan, itu juga dilarang oleh Rasulullah. Intinya sebenarnya sini dasar dalam agama kita untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat peduli dengan lingkungan, mengajarkan kepada kita untuk tidak mencemari lingkungan. Ya. Kemudian selanjutnya istinab at-tabawul fil mustahab. Begitu juga tidak boleh buang air kecil di tempat pemandian. Ya, tempat pemandian. Misalnya di kolam renang misalnya. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebut rajul fi muhtasilihi. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwasanya Nabi SAW itu melarang seseorang untuk kencing di tempat dia mandi. Ya, di tempat dia mandi. Ya, yang tempat mandi ya, dalam hadis saya sebutkan Rasul itu tidak memperbolehkan untuk kencing di air yang tergenang, sekalipun tidak pakai mandi. Air yang tergenang itu Rasul mengatakan apa disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bauli fil ma'i raqib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang tergenang. Dan kenapa seperti itu? Ya, karena boleh jadi ada orang yang menginjaknya ketika dia melewati jalan itu misalnya. Menginjak air sungai itu sudah bernajis. Ya. Nah, ini dalam kata Rasulullah SAW. Kemudian dia makan ar-rabwi al-layyin inda tabawwul. Hendaknya ketika buang air kecil itu memilih tempat jatuhnya kencing itu tempat yang lebih rendah. Ya, atau tanahnya lembek misalnya, supaya air kecil itu tidak terpercik kembali ke pakaian kita ketika buang air kecil. Ini fatal jemaah sekalian, karena disebutkan dalam sebuah hadis kalau orang tidak menjaga diri dari kencing, Rasul bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'amata azab al-qabr minhu." Bersihkan diri kalian dari yang namanya kencing itu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur gara-gara air kencing. Orang tidak menjaga kencingnya. Sudah kencing berdiri, pakainya tidak lipat lagi, celananya baru pakai sholat, itu bau najis masuk ke dalam sholat. Dalam hadis saya disebutkan Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan bersama para sahabat. Lalu bertanya, tahukah kalian apa yang dialami oleh penghuni kubur ini? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini diazab, disiksa oleh Allah, dan keduanya disiksa oleh Allah bukan pada perkara yang berat. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzi minal baul. Adapun yang pertama, dia disiksa karena dia tidak bisa menjaga diri dari air kencingnya. Ya. Yang kedua, karena yamshi bin namimah. Yang kedua disiksa dalam tubuhnya karena dia sering berjalan menebarkan domba di kalangan manusia. Jadi kalau orang berselisih, berkelahi dan seterusnya. Ya, sekarang itu benar lagi Pak, tahu kasih berkelahi orang lewat medsos saja, lewat WA saja. Ya. Nah itu dikatakan salah satu penyebab mendapatkan azab kubur. Kemudian iltizamu adabil istinja. Ketika selesai buang hajat, tetap kita mengamalkan adab-adab istinja disebutkan tadi dalamnya. Jadi istinja dengan tangan kanan, tidak menyentuh
kemudian tangan kanan dan seterusnya. Yang terakhir adalah an yakuna idza kharaja ghufranak. Ketika keluar dari WC, maka hendaknya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ghufranak. Ya, ampunilah saya ya Allah. Ya. Juga dalam riwayat hadis disebutkan doanya alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku kotoran, ya, dan menyehatkan badan saya. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita buang hajat itu adalah nikmat sebenarnya. Ya, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau orang tidak bisa buang air kecil, ya, berkumpul kencing itu, ya, orang kena batu ginjal serius setengah mati rasanya sakit. Kalau kita lancar berkecilnya, kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan buang air besar. Ya, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika keluar, kita pertama adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada hal-hal kesalahan kita lakukan. Kemudian kedua, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kita kotoran dan menyehatkan badan kita, wa'afani, ya, dengan lancarnya buang hajat itu. Dan itu merupakan bagian daripada unsur kesehatan dalam diri kita ketika lancar buang hajatnya. Ini sebenarnya kalau dibahas dari sisi medis itu luar biasa, ya, hadis-hadis seperti ini yang menceritakan kepada kita bahwasanya sungguh luar biasa sunnah-sunnah dan adab-adab yang oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dan selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari pengawasan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita masuk pada kesempatan ini sudah mau terima dari. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Waalaikumsalam. Apakah ada cara dulu atau jongkok setelah buang air kecil atau besar? Cara jongkoknya, artinya ketika buang air besar atau air kecilnya. Memang ada sebagian usaha mengajarkan seperti itu, ya. Cara jongkoknya itu ada yang jongkok di atas tumit, ya, dengan tangan bertumpu di lutut misalnya. Ada yang kita seperti itu. Tapi Allah saya sendiri sejauh yang kami dapatkan belum pernah saya dapatkan ada riwayat dari Nabi SAW secara langsung. Ya, kecuali kalau saya belum dapat. Tapi selama ini kami belajar buka kitab-kitab fikih di berbagai macam mazhab, kami belum dapatkan ada cara khusus seperti itu. Ya, tapi juga tidak larangan. Artinya kalau mau ikut yang seperti itu tidak masalah juga, karena tidak ada memang peraturan secara khusus yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, jadi jelasnya kalau buang hajat dan buang air kecil itu dengan cara duduk atau jongkok. Sekali memang ada dua juga bahwa Nabi SAW, kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib, beliau kalau melihat Nabi itu kencing berdiri. Ya, tapi Aisyah mengatakan siapa yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah pernah kencing berdiri maka dia berbohong. Jadi Aisyah mengatakan, artinya sepanjang pengamatan Aisyah sendiri di rumahnya itu, Rasul itu tidak pernah kencing berdiri. Tapi dari lain ternyata ada sahabat yang pernah melihat. Makanya ulama kita itu ada yang mentakwil kencing berdirinya Nabi SAW, mengatakan boleh jadi ketika itu mungkin Rasulullah sudah punya penyakit, atau mungkin kemungkinannya Rasulullah itu tidak mendapatkan tempat untuk kencing sambil jongkok atau duduk, makanya beliau terpaksa kencing berdiri. Tapi hukum asalnya kencing itu dalam kondisi jongkok, ya. Ya, nanti ada kondisi tertentu baru boleh kita kencing berdiri. Misalnya kalau di sini kan ada sebagian, ya, lihat tidak akan kencing berdiri. Kalau misalnya WC-nya
itu full, ya, atau ada antrian, mulai ada yang terbelit, terus menahan lagi, maka jangan ditahan, dia berdiri atau ditahan. Nggak bisa jawab lagi. Ya. Nah itu artinya pensiun berdiri itu dibolehkan dalam kondisi sangat dibutuhkan. Ya, Allah. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kita pernah dengar kita tidak boleh buang sembarang, jangan sampai kita pergi di situ tempatnya mahal di situ. Ya. Apakah kita tetap baca di basmalah? Ya. Jadi memang berkaitan dengan membaca Bismillah ini, kalau misalnya tempat yang terbuka kayak di hutan misalnya, buka masuk ruangan, maka tetap kita baca Bismillah, ya, tetap kita baca Bismillah sebelum buang air kecil atau buang air besar, karena tentunya itu lebih dibutuhkan lagi karena di tempat yang terbuka, ya, kita membuka aurat kita seperti itu. Kemudian ada larangan dari Rasulullah SAW untuk buang air kecil itu di lubang-lubang di tanah, ya, lubang-lubang di tanah, ya, karena kenapa? Karena kemudian di situ adalah sarang binatang misalnya, ya, sarang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu, dan dengannya dengan kencing itu kita mengganggu, ya, habitat mereka itu sampai seperti itu, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu apakah tempat semut atau yang lainnya di situ, maka kita tidak boleh mengganggu mereka dengan air kencing kita. Allah Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz terkait dengan buang air besar ini. Dan di mana-mana kita lihat sekarang polosi itu ada dua jenis, ada yang duduk, ada yang jongkok. Yang mana mungkin Ustaz? Duduk atau yang jongkok? Ya. Sebenarnya yang paling bagus itu yang jongkok. Ya, yang paling jongkok sebenarnya kalau kita mau memilih dari sisi aturan syar'inya, ya, di jongkok. Ya. Itu juga dari sisi kesehatan sebenarnya, kalau dari kesehatan itu yang jongkok itu lebih sehat dibandingkan dengan yang duduk. Ya, kenapa? Karena yang jongkok itu bisa memaksimalkan untuk keluarnya sisa-sisa kotoran dalam tubuh kita dibandingkan dengan yang duduk. Nah, seperti itu. Itu kalau Allah itu pernah saya baca dari sisi tinjau medisnya seperti itu. Ya. Allah. Ya. Tapi apakah dilarang kalau misalnya pas kita masuk WC dapat yang duduk? Tidak juga. Ya. Karena sudah masuk di WC tidak masalah, tetap pakai. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam istinja buang air besar, apakah jari tengah yang dimaksudkan itu memang disyariatkan? Masukkan ini. Iya tidak. Ya. Kalau dikatakan dimasukkan, karena mengatakan dimasukkan sampai segini, ya, di dalam tubuh, ya. Kalau itu tidak ada, ya, tidak ada. Cuma orang kadang mengatakan itu diinversi katanya, ya, diinversi. Tapi kalau mengamalkan tidak masalah juga kalau tidak seperti. Tapi selama itu tidak mendatangkan mudarat istilahnya. Kalau tidak mendatangkan mudarat, artinya tidak melukai misalnya anus misalnya, yang saya panjang bukunya Pak, melukai, ya seperti itu, dijaga, ya seperti itu. Dan tapi memang ada bentuk-bentuk istinja yang kadang diajarkan oleh kakek kita, bapak kita itu yang lain Pak. Jadi saya sendiri itu waktu masih aliyah, itu pernah kakek saya mengajarkan cara istinja yang saya pernah amalkan, karena memang itu kan kita belajar. Ini semua ada fungsinya Pak. Kalau mereka ajarkan, dari sini ini kan menghilangkan bendanya, menghilangkan baunya, menghilangkan licinnya. Nah, semua ini juga ada fungsinya. Ini juga ada fungsinya. Ini juga ada fungsinya.
Ini juga ada fungsinya Pak. Jangan semua itu saya hadiah. Tapi ternyata ujung-ujungnya setelah saya makan dia bilang, saya tanya untuk apa ini begini karena saya tidak dapat tanunya, tidak dapat tanalinnya gitu. Itu tujuannya untuk kekebalan. Ya, ternyata ujungnya kekebalan. Karena ini terakhir berputar kali ini tadi ini Al Makassar bilang itu bilang, jangan apa kamu tidak bersiku sampai kamu mendengarkan suara namanya 7 sehari yang boleh istilahnya begitu. Saya tidak mengerti apa maksudnya itu. Ya, tapi setelah saya belajar dari dasarnya saya tinggalkan yang sampai mengundang jin dan begini begitu. Itu betul Pak, itu bisa mengundang jin seperti itu. Karena ini apa dikaitkan dengan gigi juga dikasih begini Pak, dikasih bunyi juga gitu. Ternyata mungkin itu maksudnya suara dari suara itu dari bodi seperti itu. Ya, tapi ya sekali lagi kalau itu saya tinggalkan Pak, saya tidak berani pakai seperti itu. Allah. Saya dapat sudah dulu. Mungkin ibu di belakang bertanya. Dari kayak begitu. Di beberapa hotel atau mungkin mall itu kan ada yang orang yang tidak menggunakan air, baik itu di tempat air kecil maupun di tempat air besar. Apakah itu penggunaan tisu itu penggunaan kategori darurat atau Ya, jadi kalau kita berada di hotel misalnya atau masih pesawat kadangnya kalau tidak ada air itu hanya diciptakan tisu saja. Ya, maka itu bisa digunakan untuk beristinja. Apakah ketika buang air besar atau buang air kecil itu bisa menjadi pengganti air. Ya, jadi artinya kalau misalnya kita sudah berusaha untuk membersihkan, ternyata masih ada bekas-bekasnya, itu tidak masalah. Itu dianggap dimaafkan istilahnya, karena memang kemampuan kita hanya sampai di situ. Ya, sama pada zaman Nabi ketika Nabi itu beristijmar, beristinja dengan menggunakan 3 buah batu, kata Rasul kalau belum bersih kasih cukup 5, kalau belum bersih kasih cukup 7. Ya, 7. Ya. Kalau sudah belum bersih juga ya Rasulullah tidak menambah lagi 7 saja karena artinya dikhawatirkan itu bisa melukai juga kalau sudah banyak seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Nah, sama dengan tadi itu ya, kalau kita pakai tisu insya Allah itu sudah dianggap bersih. Ya, seperti itu. Allah. Saya demikian karena sudah masuk isya juga. Kita coba sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.